ngevlog bareng Ricky Juliansa Escape Nurse, biasa dipanggil Om Ju. Kali ini kita akan bicara tetap yang ringan-ringan, cuman mungkin akan menyerempet sedikit masalah pekerjaan. Karena basic dari kami berdua adalah seorang perawat. Apa Yang itu perawat? perawat itu individu yang melakukan tindakan asuhan keperawatan, sudah dibuktikan melalui pendidikan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, Itu lanjut. perawatnya. Ini konten namanya Brol Ngobrol. Oke. Brol Ngobrol, yang pertama di Brol Ngobrol itu ada namanya dipilih. Ada dua Oke, pertanyaan, oke. tinggal pilih aja salah satunya. Siap ya? Oke, siap. Lanjut. Batu Raja apa Lampung? Oke, lanjut. Lampung. Lampung. Kenapa Lampung? Ada kisah apa di Lampung? Lampung. Bagilah. Kalau Lampung gini. Kalau Batu Raja kan masih kabupaten. Nah, kalau Lampung setidaknya kan kalau di Bandar Lampung kan udah kota besar, jadi kita mencari sesuatu itu lebih gampang. Lebih gitu. mudah. Oh. Di Lampung kemarin kuliah. Kuliah. Kuliahnya di Lampung. Kuliahnya di Lampung, benar. S1 sama profesinya di Lampung semuanya. Iya, benar. Dapat istri Dapat istri orang Lampung. orang Lampung, tapi dapatnya di Batu Raja. Dapatnya di Batu Raja. Ketemunya di Lampung. Di Lampung. Tapi setelah di Batu Raja. Setelah di Batu Raja baru nikah. Ya, benar. Oke. Jadi ada yang menarik yang perlu kita bahas, yaitu masalah tenaga kerja sukarela. Tenaga kerja sukarela. Tenaga kerja sukarela. Karena di Indonesia ini ada banyak sekali tenaga kerja sukarela. Termasuk Anda ya. Termasuk kita. Kita. Masa saya sendirian? Jadi menurut Om Ju ada sebuah pernyataan seperti ini. TKS itu ada karena TKS-nya sendiri. Jadi maksudnya adalah TKS, tenaga kerja sukarela, yang mendapatkan gaji sangat di bawah di bawah standar. Iya. Itu karena ada TKS-nya itu sendiri. Ada yang menyatakan seperti ini. Seharusnya orang-orang yang memiliki pendidikan jangan mau jadi TKS. Kalau memang dia memilih untuk menjadi TKS, itu karena kesalahannya sendiri. Gimana menurut Om Ju? Nah, kalau menurut saya itu pernyataan dari Om Danan itu benar juga. Itu kan sebenarnya pilihan. Pilihan. Pendidikan tidak harus finansialnya terjun ke pendidikan tersebut. Jadi contohnya gini, Anda Mas Danan seorang perawat, pendidikan menjadi perawat. Karena tidak ada lowongan kerja lagi, jadi Om Danan ini mau jadi TKS, jadi tenaga kerja sukarela itu mau gitu loh. Seharusnya nggak apa-apa keluar dari perawatan, mendapatkan upah, cari kerja upah yang sesuai dengan keinginan. Itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya TKS itu jangan permasalahkan pemerintah sebenarnya. Jangan masalahkan pemerintah. Pemerintah nggak minta Anda menjadi TKS. Jadi Anda TKS sendiri yang mau jadi TKS. Nah, itu. Berarti setuju sama pernyataan itu ya? Nah, setuju, sangat setuju. Jadi sekarang apa yang membuat Om Ju terjun menjadi seorang TKS? Kalau menurut saya, TKS itu ya kalau di sini gitu ya, TKS itu memang upahnya di bawah minimum lah ya, di bawah UMR lah ya. Tapi setidaknya karena belum punya tujuan lain gitu. Kalau seandainya ada yang lebih menarik lagi, lebih lagi dari TKS ini, mungkin kita akan pergi ke sana gitu. Nggak harus menjadi perawat gitu loh. Jadi saat ini belum ada kesempatan atau ada peluang belum ada peluang yang lain. Mungkin lagi, yang peluang itu mungkin banyak peluang itu, tapi kita belum berani untuk terjun ke sana gitu loh. Oke. Tapi sekarang sudah mulai terjun di dunia skincare. Itu ya ngebantu istri lah. Oh, bantu istri. Jadi bukan
bukan permanen sedang digeluti oleh Om Ju ya, sekedar bantu-bantu aja. Sekedar gitu. bantu. Jadi menurut Om Ju seperti ini. Banyak yang mengatakan bahwa menjadi TKS itu kerja hanya membuat badan terasa letih. Setuju nggak? Bahwa pendapatan seorang TKS hanyalah badan yang letih. Gimana menurut Om Ju pernyataan tersebut? Kalau menurut saya tergantung instansinya sih. Tergantung instansinya. Kalau misalnya menurut Mas Danan menurut saya gitu ya, menjadi TKS, tapi kalau gajinya UMR itu nggak masalah gitu. Nggak masalah. Tapi kan untuk menjadi seorang TKS yang gajinya UMR tuh saya malah belum ketemu loh. Ada di mana sebenarnya TKS yang mendapatkan gaji setara UMR kan? Belum ketemu itu instansi. Saya juga sebenarnya belum ketemu. Tapi setidaknya kalau misalnya kita berusaha gitu ya, jadi TKS kita nggak letih-letih amat sih sebenarnya. Oke. Jadi pesan apa nih untuk para TKS di Indonesia? Untuk TKS di Indonesia, pesan saya, Ya. jangan menyalahkan pemerintah, orang lain ataupun pimpinan Anda. Karena menjadi TKS itu pilihan Anda sendiri. Masuk. Jadi Om Ju ini sangat setuju bahwa yang menghadirkan TKS adalah TKS itu sendiri. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi Anda bisa tidak jadi TKS. Bisa. Tinggal kemauan Anda sendiri mau ngambil peluang yang mana gitu. Sebelum sebelum jadi perawat waktu itu terpikir nggak kalau bakalan menggeluti dunia TKS ini? Misal ini maksud saya setelah lulus SMA kan ngambil kuliah perawat. Iya benar. Yang jadi bayangan saat itu pasti nggak kebayangan bakalan jadi TKS. Iya benar. Sebenarnya apa yang sebenarnya saya tuh belum terlalu mengerti tentang TKS. Jadi TKS itu bekerja di mana, tempatnya di mana, seperti apa gitu. Coba saya pertanyaan dulu semua Om Danan gitu. Apa pekerjaan di kepemerintahan itu disebut ke TKS, atau bekerja di swasta karena gajinya kecil itu TKS, atau seperti apa? TKS itu kan sebenarnya sebuah status ya. Status. Jadi pada saat kita biasanya melakukan pengajuan lamaran kerja, itu sudah jelas kalau ada diminta 3 tanda tangan ya. Pernyataan tidak akan meminta digaji, tidak akan meminta dijadikan PNS. Satunya saya lupa. Nah, itu tanda-tanda TKS sebenarnya. Iya. Cuman maksud saya seperti ini. Pada saat lulus SMA terus mengambil jurusan keperawatan, apa yang ada di pikiran Om Ju sehingga Om Ju mau mengambil pendidikan perawat? Dari SMA ya. Kalau saya dulu sih waktu SMA itu sebenarnya saya tuh bingung mau ngambil kuliah di mana. Itu permasalahan setiap lulusan SMA pasti bingung mengambil. Tapi dulu saya sempat daftar itu tentang pernah daftar kuliah itu. Pernah daftar kuliah itu saya lupa dulu daftarnya. Pokoknya ada instansi gitu yang masuk ke sekolah SMA kita gitu kan, mengajak untuk bergabung di universitas dia gitu. Nah, saya tertarik dulu, bahkan saya udah daftar gitu kan di situ. Nah, ternyata orang tua itu nggak bolehin. Oh ya. Jadi saya ikut kemauan orang tua, katanya kamu kesini aja katanya. Ke perawat. Ya, ke perawat gitu kan. Jadi saya kuliah di situ gitu. Jadi kampus orang tua yang nyari. Yang daftarin juga orang tua gitu kan. Saya ngikut aja gitu dulu kan. Karena saya berpikir kemauan orang tua seperti ini. Orang tua udah berpikir positif tentang ini. Intinya kalau orang tua udah nyuruh kita kayak gitu, berarti kita ngikut aja, kita insya Allah berhasil gitu kan. Pada saat itu
pernah tidak ditanyakan ke orang tuanya kenapa Om Ju ini harus masuk di keperawatan? Kebetulan dulu waktu lulusan saya di tempat saya itu perawat itu sangat minim sekali. Sangat gitu. minim. Jadi orang tua saya itu nyuruh saya kuliah di keperawatan itu gimana ya, peluangnya masih besar Masih gitu. besar, Waktu saya lulus SMA itu keperawatan itu peluangnya masih sangat besar gitu kalau di tempat saya itu. Nah, setelah itu mengambil jurusan keperawatan dan lulus. Lulus tahun 2016. Tahun 2016 lulus, bekerja Lanjut. Tahun? 2017. Tahun Iya bekerja 2017 akhirnya. Pernah ada penyesalan nggak ini? Kalau menurut sampai saya saat ini penyesalan mengambil jurusan keperawatan sehingga menjadi seorang tenaga kerja sukarela. Pernah ada penyesalan nggak? kalau saya sih nggak ada sih penyesalan itu nggak ada yang harus kita sesali. Yang udah menurut saya udah gitu loh. Kita jalanin, kita cari peluang, karena sukses itu nggak harus kita ulang dari awal. Kita pilih jalan yang lain itu belum tentu. Jadi kita jalanin aja itu loh, aja apa yang ada gitu, tapi kita cari peluang gitu loh. Cari peluang, karena sukses itu kita sendiri bukan orang lain yang menentukan. Harapan ke depan tentang harapan Om Ju ke depannya ingin jadi apa? Bagaimana ke depannya? Apa strategi-strategi atau pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai ke depannya oleh Om Ju? Kalau saya itu sebenarnya banyak ya. Setidaknya yang pertama itu saya lulus CPNS yang pertama. Ya, amin. Kita doain lulus CPNS. Yang kedua, saya itu pengen buka usaha. Sebenarnya banyak banget saya itu udah berpikir ke usaha, tapi saya itu masih sebenarnya modal itu bukan masalah sih sebenarnya. Kita dari kecil dulu kan masalah. Dari kecil dulu, tapi sekarang ini belum berani untuk terjun ke sana, terjun ke usaha itu belum berani gitu. Kalau harapan saya itu saya udah mau usaha ini usaha itu sempat terpikirkan sebenarnya. Banyak pikiran saya itu buat kesini buat kesana, tapi keberanian saya itu belum muncul gitu ya. Kalau Om Danan gimana? Apa? Untuk kedepannya apa masih mau Kedepannya? jadi TKS atau ada harapan lain? Jadi gini, kalau saya pribadi saya itu masih berpatokan kepada kemauan orang tua saya. Kalau perawat jujur saya milih sendiri perawat. Cuman keinginan orang tua saya itu menjadi seorang PNS. Makanya saya sampai saat ini pun masih mengejar PNS tersebut. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak punya fokus lain terhadap kemajuan diri saya ke depannya. Iya. Yang saya yakini adalah hari esok itu, kalau hari ini kita sedang bersusah-susah, hari esok kita akan bersenang-senang. Maka dari itu saya selalu positive thinking bahwa kedepannya hidup saya akan lebih baik dari yang hari ini dan kemarin. Nah itu harus itu. Ya. Nah itu tadi dipilih ya. Nah sekarang kita masuk ke seandainya. Seandainya. Seandainya Om Ju saat ini tidak terlahir seperti ini, ingin jadi apa Om Ju? Tidak terlahir seperti ini, ingin jadi intinya. Jadi kan ini Om Ju yang sekarang dari lahir sampai saat ini seperti ini. Ya. Seandainya dari awal tidak dilahirkan seperti ini, ingin jadi apa Om Ju? Ingin jadi apa? Kalau saya ingin jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha? Iya. Pengusaha apa? Pengusaha. Saya dulu pengen sempat mau buka server gitu loh. Server pulsa gitu lah. Server pulsa sama voucher gitu. Jadi kita bekerja sama dengan XL, Telkomsel,
segala macam kan. Ah, ah. Jadi kita men-server, jadi semua counter itu kita sebarin brosur, dia suruh ngambil ke kita gitu loh. Oke. Sebenarnya dari situ saya udah niat ke sana gitu kan, tapi berhubung kalau kita bekerja juga gitu kan, itu harus fokus 24 jam, itu nggak boleh listrik, nggak boleh mati gitu kan. Internet juga nggak boleh mati, wifi nggak boleh mati, otomatis kita harus punya mesin. Seandainya gitu mati, orang otomatis nggak bisa ngisi pulsa gitu loh. Oke. Jadi ini pengusaha yang server ini sudah dilupakan atau mungkin kedepannya masih diharapkan oleh Om Ju? Kalau server mungkin sekarang kan udah berkurang kali ya orang kalau mau nyari pulsa atau apa gitu kan. Tapi dari kuliah dulu saya udah niat dari ke situ sih. Tapi karena belum punya modal juga kan gitu kan. Tapi sekarang usaha voucher itu udah merebah kemana-mana. Tapi itu menjamin loh. Menjamin. Jadi masih ada keinginan ke depannya atau sudah dikubur dalam-dalam? Kalau keinginan mungkin masih ya. Masih ya. Oke. Keinginan mungkin masih, kalau voucher terus juga ya masih.